yang pertama yang saya ambil yaitu asas-asas dan bidang bimbingan konseling. Asas-asas bimbingan konseling yaitu ada 12, yaitu yang pertama asas kerahasiaan, yaitu asas yang menuntut dirahasiakannya data dan keterangan peserta didik yang menjadi sasaran layanan. Yang kedua yaitu asas kesukarelaan, yaitu asas yang menghendaki adanya kerelaan dan kesukaan peserta didik menjalani layanan. Yang ketiga, asas keterbukaan, yaitu asas yang menghendaki peserta didik yang menjadi sasaran layanan bersifat terbuka dan tidak berpura-pura. Yang keempat, ada asas kegiatan, yaitu asas yang menghendaki peserta didik yang menjadi sasaran layanan dapat berpartisipasi dalam bimbingan konseling. Yang kelima, ada asas kemandirian, yaitu asas yang menghendaki atau asas yang menunjukkan pada tujuan umum BK, yaitu peserta didik diharapkan menjadi individu yang menarik, mengenal, dan menerima diri sendiri. Yang keenam ada asas kekinian, yaitu asas yang menghendaki layanan bimbingan konseling dalam permasalahan yang dihadapi peserta didik dalam kondisi sekarang. Yang ketujuh ada asas kedinamisan, yaitu asas yang menghendaki agar isi layanan bimbingan konseling selalu bergerak maju, tidak monoton dan terus berkembang. Yang kedelapan ada asas keterpaduan, yaitu asas yang menghendaki agar berbagai layanan bimbingan konseling dapat menunjang harmonis dan terpadu. Yang kesembilan ada asas kenormatifan, yaitu asas yang menghendaki agar layanan BK didasari pada nilai dan norma yang ada. Yang kesepuluh ada asas keahlian, yaitu asas yang menghendaki layanan BK atau dasar kaidah dan profesional. Yang ke-11 ada asas ahli tangan kasus, yaitu asas yang menghendaki agar pihaknya yang dapat mampu menyelenggarakan BK secara tepat dan tuntas atas permasalahan yang dialami konselor. Yang ke-12 ada asas tutwuri handayani, yaitu asas yang menghendaki layanan BK secara keseluruhan dapat menciptakan suasana yang harmonis. Kemudian ada bidang-bidang bimbingan konseling, ada 6, yaitu yang pertama bidang bimbingan pribadi, yaitu membantu siswa menemukan dan mengembangkan pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua ada bidang bimbingan sosial, yaitu membantu siswa mengenal dan berhubungan dengan lingkungan sosialnya. Yang ketiga ada bidang bimbingan belajar, yaitu membantu siswa mengembangkan diri, sikap, dan kebiasaan belajar yang baik. Yang keempat ada bidang bimbingan karir, yaitu membantu siswa merencanakan dan mengembangkan masa depan karir. Yang kelima yaitu ada bidang bimbingan kehidupan berkeluarga, yaitu membantu siswa memperoleh pemahaman yang benar tentang kehidupan berkeluarga. Yang terakhir yaitu ada bidang bimbingan kehidupan beragama, yaitu membantu siswa agar memiliki pemahaman yang baik dan benar tentang ajaran agamanya. Jadi yang kedua yaitu jenis-jenis layanan bimbingan konseling dan kegiatan pendukung bimbingan konseling. Jenis-jenis layanan BK ada 10, yaitu pertama, layanan orientasi adalah layanan yang dilakukan untuk memperkenalkan siswa baru dengan lingkungan yang baru. Yang kedua, ada layanan informasi, adalah layanan konseling yang memungkinkan klien menerima dan memahami berbagai informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan. Yang ketiga, ada layanan pembelajaran, adalah layanan yang membantu peserta didik mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik.
Yang keempat, ada layanan penempatan dan penyaluran. Adalah layanan yang memungkinkan klien memperoleh penempatan dan penyaluran yang sesuai dengan bakat dan kemampuan masing-masing. Yang kelima, ada layanan penguasaan konten. Adalah layanan konseling yang memungkinkan klien mengembangkan diri berkenaan dengan sikap dan kebiasaan belajar yang baik. Yang keenam, yaitu ada layanan konseling individual. Adalah proses belajar melalui hubungan khusus secara pribadi dalam wawancara antara seorang konselor dan seorang klien. Yang ketujuh, ada layanan bimbingan kelompok. Adalah suatu layanan yang diberikan kepada siswa secara berkelompok. Yang kesembilan, ada layanan konsultasi. Adalah layanan yang bertujuan untuk membantu klien menggunakan kekuatannya untuk mengembangkan diri dalam bentuk wawasan, pemahaman, dan tindakan. Yang terakhir, ada layanan mediasi. Adalah suatu layanan yang dilakukan konselor untuk membantu mengawasi dan orang dalam berada dalam situasi konflik atau permasalahan. Berikutnya ada kegiatan pendukung bimbingan konseling. Ada 6. Yang pertama, aplikasi instrumentasi. Dilakukan untuk mengumpulkan data dan keterangan tentang siswa, tentang lingkungan siswa, serta lingkungan yang lebih luas. Yang kedua, ada himpunan data, yaitu mengumpulkan data siswa yang mempunyai permasalahan. Yang ketiga, ada kunjungan rumah. Adalah kegiatan konsultasi dan dukungan untuk mengumpulkan informasi dengan cara wawasan dengan mengunjungi rumah klien. Yang keempat, ada konferensi kasus. Adalah kegiatan di mana siswa mendiskusikan suatu masalah yang dialami dalam suatu forum konferensi yang dihadiri dengan beberapa orang yang akan membantu mendapatkan solusi atau informasi dalam permasalahan tersebut. Yang kelima, yaitu alih tangan. Adalah memindahkan penanganan kasus dari suatu pihak ke pihak yang lain. Yang terakhir, ada tampilan kepustakaan. Bertujuan untuk memecahkan permasalahan tersebut dari informasi kepustakaan. Yang ketiga, yaitu tentang pengertian konseling dan konseling kelompok dan tujuan konseling kelompok itu sendiri. Yang pertama, pengertian konseling dan konseling kelompok. Konseling sendiri mempunyai arti proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara oleh konselor kepada individu yang mengalami permasalahan. Konseling kelompok yaitu proses pembinaan bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh konselor kepada beberapa individu yang bergabung satu kelompok kecil dengan permasalahan yang sama. Tujuan konseling kelompok. Yang pertama, melatih anggota kelompok agar berani berbicara dengan orang banyak. Yang kedua, melatih anggota kelompok dapat bertanggung rasa tentang teman yang mempunyai permasalahan. Yang ketiga, dapat mengembangkan bakat dan minat masing-masing anggota kelompok. Yang keempat, ada mengentaskan permasalahan kelompok. Adapun manfaat dan keterbatasan konseling kelompok. Manfaat konseling kelompok. Yang pertama, konselor dapat memberikan layanan kepada lebih banyak pihak. Yang kedua, konseling kelompok memberi konteks sosial antar pribadi yang di dalamnya bekerja pada masalah pribadi. Yang ketiga, klien memiliki kesempatan untuk mempraktekkan perilaku baru. Yang keempat,
klien membentuk sistem pendukung satu sama lain. Adapun keterbatasan konseling kelompok. Yang pertama, sikap klien perlu berpengalaman konseling individu. Yang kedua, konseling secara spontan harus dapat memahami atau memberikan perhatian kepada setiap klien. Yang keempat, kelompok dapat berhenti karena masalah peserta kelompok. Adapun struktur konseling kelompok. Yang pertama, jumlah anggota kelompok terdiri dari 14-12 orang. Yang kedua, homogenitas kelompok disesuaikan dengan keperluan dan kemampuan konselor dalam mengelola konseling kelompok. Yang ketiga, sifat kelompok yaitu terbuka dan tertutup. Yang keempat, waktu pelaksanaan yaitu 8-20 pertemuan, 1-3 kali dalam seminggu dalam waktu atau durasi 60-90 menit. Adapun tahapan konseling kelompok. Yang pertama, pra-konseling atau tahap persiapan pembentukan kelompok. Yang kedua, permulaan yaitu dibentuknya struktur kelompok. Yang ketiga, transisi atau sarana keseimbangan dalam diri masing-masing anggota kelompok. Yang keempat, ada tahap kerja. Yang kelima, tahap akhir yaitu mencoba perilaku yang telah mereka pelajari. Yang keenam yaitu pasca konseling, yaitu adanya evaluasi tentang semua yang telah dipelajari dalam konseling kelompok itu sendiri.